Misalnya nih, siapa kamu namanya? Prabu Siliwangi. Prabu sini, saya panggil ya. Ngapain Ustaz? Nyapu. Bisa nggak nyapu Prabu? Bisa. Nyapu lidi apa nyapu pakai hijau? Dua-duanya bisa. Seharian Prabu nyapu. Udah selesai, Prabu Ustaz kasih gaji. Kecil aja sih, cuma 100 miliar. Satu harinya. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Banyak apa banyak banget sekali? Nah, kira-kira misalnya ini ya Prabu ya, amin. Misalnya Prabu nyapu gaji 100 miliar, itu karena hebatnya Prabu atau karena baiknya Ustaz? Keren banget kan dia, ini kan saya udah nyapu nih ya, maka saya minta gaji 100 miliar ya. Karena hebatnya Prabu nyapu atau karena baiknya saya? Baiknya saya. Ustaz. Begitulah Dzalikal fadlu minallah, demikianlah karunia dari Allah. Tuh ya, fadl, demikianlah itu karunia itu bukan gaji apa, nyapu gaji 50.000 sehari, itu bukan fadl. Udah pantas namanya orang gaji dikasih segi. Tapi kalau nyapu digajinya 100 miliar, itu namanya fadl. Dzalikal fadlu minallah. Makanya ini cuma dibilangin, siapa yang taat sama Allah, taat sama Rasul, mereka itu akan bersama-sama. Tuh coba, bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan orang yang dikasih fadl. Nah ya, dikasih an'amallahu alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Masya Allah. Cuma taat sama Allah dan Rasul. Cuma taat sama Allah dan Rasul. Gampang apa gampang banget? Gampang apa gampang banget? Gampang. Cuma taat sama Allah. Ada ayam, makan silahkan ya, tapi sembeli pakai bismillah Allahu. Gampang apa gampang? Gampang, betul nggak? Cuma suruh makan, dikasih surga. Baik banget nggak Allah? Baik banget nggak Allah? Baik banget, betul nggak? Halo? Makanya tadi Ustadz Ali ceramah tentang orang yang minta kedudukan di surga. Apa yang kamu udah siapin? Enggak, aku nggak bisa nyiapin apa-apa, cuma cinta sama engkau. Ya, cuma cinta sama ya udah, dalam hadis yang lainnya, sempurnakan dengan banyak ya udah, kalau gitu emang kalau udah cinta sama saya, insya Allah bareng-bareng sama saya, perbanyak dengan Gampang apa gampang? Cuma sujud doang. Gampang apa gampang? Cuma gini doang ya. Gitu doang ya. Tapi kenapa coba ya? Sholat 5 menit kerasa lama banget dibandingkan main game. Coba ya. Pernah nggak main game? Waktu itu Ustaz nanya ya, main game berapa sehari maksimal di rumah ya? Nggak boleh lebih dari 30 menit. Ngomongnya apa coba? Ya nggak cukup Ustaz, 1 jam nggak cukup, betul nggak? 1,5 jam nggak cukup, 2 jam sehari. Kalau di rumah, kemarin di rumah main game berapa lama? 24 jam. Oh, apalagi ada yang PS5 sebelah sini ya. Wow, PS5 ya. Coba Ustadz tanya, kenapa main game 5 jam sebentar, kenapa sholat 5 menit lama banget? Ayo.
Karena kita belum termasuk orang yang pantas dapatkan fadl tadi. Belum pantas jadi dapat nik. Siapa yang mau pantas dapatkan nikmat Allah, katakan saya. Cirinya itu kalau sholatnya, amal ibadahnya udah lebih dicintai daripada main-mainnya. Nah, itu cirinya itu. Halo. Hai. Manusia tuh ada 5 jenis. Ada berapa? 5. Ada 5 karakter. Ada berapa? 5. Ada 5 sifat. Ada berapa? 5. Di dalam diri. Yang pertama, binatang buas. Binatang apa? Binatang buas apa ya? Yang diingat? Singa, macan, buaya, beruang, ular, harimau. Nah, itu semua ada di diri setiap manusia. Ya, diinjek kakinya keluar binatang buas. Ya. Ya. Siapa yang di sini kalau diinjek keluar binatang buasnya? Hah? Apa binatang buasnya yang keluar? Pukulan, buaya, marah, segala macam gitu ya. Berarti kita masih ada binatang apa lo? Ya, itu binatang Wah. Siapa yang kira-kira dalam dirinya ada binatang buas? Coba ngaku, angkat tangan. Sayanya saya gitu. Saya gitu, jangan saya. Ngaku. Itu ciri yang pertama. Pokoknya kalau lagi marah keluar binatang buasnya tuh, ya. Keluar binatang buas, keluar semua kebun binatang. Wah, itu berarti ya manusia yang kayak gitu. Misalnya nih, ada tukang angkot ditabrak dari belakang. Kira-kira ngomongnya apa itu? Marah kan? Keluar macam-macam. Itu binatang Siapa yang masih mau binatang buas ada dalam hatinya? Cirinya apa? Cirinya suka main game. Yang tembak-tembakan tuh itu merawat jiwa binatang buasnya. Halo, seneng nggak kira-kira kalau tembak mati? Syukur, sampai darah mencrot keluar ya. Moncrot atau apa tuh? Darah keluar, pum. Yang main game begitu namanya game binatang berarti kalau kalian seneng sama yang kayak begituan, hatinya masih ada hati binatang buas. Wah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kira-kira binatang buas ada di sorga nggak? Nggak ada. Makanya orang yang seneng main game begituan kagak bakal masuk sorga. Percepat kalian yang kayak gituannya. Siap? Percepat kalian doyan sama begituannya. Kayak gini mah udah bukan level saya. Saya mah udah santri khairul razikin. Keren nggak tuh? Halo. Kamu sukanya apa? Sukanya ngaji. Kalau ngaji seneng demen. Pas kita la ilaha illallah, hati langsung yes. Wah, ini dia nih zikir sukaan saya nih. Gitu. Kalau orang main game, aduh maaf ya. Zaman dulu, masa lalu, ketika saya masih jadi singa, buaya, beruang, cepat-cepat kalian semuanya lepas dari itu, ya. Karena jiwa kalian terpenjara dengan binatang buas. Cepat-cepat selesai. Kalau udah lepas dari itu, kalian diledekin, dijatuhin, dihina, direndahkan, dipukul, kalian nggak marah. Kenapa? Marah sama sikap yang dulu. Nah, saya mau masuk Halo. Kira-kira di sorga ada binatang buas kagak? Wah, ada ular di sana. Nah, yang ada cuma binatang-binatang indah. Yang kedua, ciri jenis sifat karakter manusia yang kedua adalah binatang ternak. Binatang apa? Doyannya memakan, minum, beranak pinak.
Suka aman yang lihat aurat. Nah ini nih, ya, binatang Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul fasiqun. Dipenuhi isi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Dipenuhi neraka jahanam penuh tuh kayak apa penuh? Ini belum penuh, ini setengah penuh. Kalau penuh kayak apa penuh? Penuh itu sampai ke sini nih. Ini berapa jumlahnya kira-kira nih? Nah, penuh itu jumlahnya 200 di sini nih. Nah, dipenuhi. Walaqad zara'na li jahannam. Dipenuhi isi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Apa cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi nggak dipakai. Sadis orangnya. Pengen nembak. Sadis. Lahum qulubun la yafqahuna. Nggak punya rasa belas kasih kepada orang. Kalau mau main game boleh main game. Kesian gitu. Ya? Itu yang punya main game punya hati, itu begitu. Kalau nggak bisa kayak gitu jangan main. Berarti emang saya mah bukan. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, malah dipakainya buat bermaksiat kepada Allah. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya apa? Kuping. Punya apa? Telinga. Punya apa? Punya telinga. Hina nggak binatang ternak? Ya perlu dipenuhi. Yang namanya makanan ya kita perlu makan, tapi jangan jangan tamak. Ini yang kedua. Sifat yang berapa? Kedua. Kalian masih ada nggak kira-kira? Dikit-dikit ya. Yang ketiga, ada yang bisa nebak nggak karakter manusia yang ketiga? Syayatin. Apa? Syayatin. Sifat setan. Setan ini nggak kayak binatang buas loh. Lebih halus nih setan ini. Iya. Makanya kalau kalian sifatnya kayak binatang buas, lebih rendah dari setan. Kedudukannya lebih hina. Kata setan, itu mah bukan gue gitu. Karena setan itu zikir. Setan mah lebih banyak zikirnya dari kita. Ya. Lebih banyak mana menyebut Allah? Setan sama kita? Setan. Lebih banyak setan nyebut Allah. Cuma setan sombong. Siapa yang masih ada sombong di sini berarti sifat saya. Ya. Sombong, bangga diri, ngerendahin orang lain, tipu daya. Ini tipu daya nih, setan sukanya menipu tipu daya. Makanya ya banyak orang nggak suka main politik ya, atau nggak senang lihat politik karena di situ ada sifat setan yang masuk di situ. Sifatnya tipu daya. Halus sih,
Depannya mukanya enak ya, pas belakang nelikung gitu. Nah itu. Iya. Tahu orang yang kayak gitu tahu. Jangan melihat orang lain, lihat diri sendiri. Ada nggak sikap kita yang kayak begitu tuh? Depan ustadz baik-baik begini. Belakang ustadz berkhianat. Ada yang begitu? Siapa di sini yang sholat tepat waktu? Ya, dia angkat tangan. Pas di luar, gitu. Udah keluar dari pesantren, sifatnya lebih daripada anak di luar pesantren. Itu sifat halo? Bohong. Ya, mementingkan diri sendiri, sombong. Ya, itu semuanya sikap-sikap setan. Ya. Kira-kira yang kayak gini akan dapat fadl nggak dari Allah? Akan dapat fadl dari Allah? Prabu, sini Prabu. Siap Ustaz. Tolong nyapu ya. Pas nyapu gitu kan, ya, dia ngakalin temennya. Siapa namanya? Toha. Lu nyapu ya. Gue bakal dapat 100 miliar dari Ustaz. Ya, lu nyapu yang bener ya. Gue bagi lu ya 1 miliar aja. Ya. Ngakalin Prabu, ngakalin si Toha yang nyapu. Udah selesai gitu kan. Ustadz lihat, udah bersih nih. Siapa yang nyapu? Saya Ustadz. Prabu yang ngaku. Toha umpetin. Lu jangan ngomong lu ya. Kalau lu ngomong sama Ustadz lu, gua kagak kasih lu 1 miliar. Ya. Kira-kira kalau Ustadz tahu nih, siapa namanya? Ustadz, maaf Ustadz ya. Saya mau laporan dikit. Bentar nih, Anda mau transfer 100 miliar nih ke Prabu nih. Bentar Ustaz, jangan ditransfer dulu. Ada apa? Ana mau beritahukan yang sebenarnya. Nah, ada apa ya? Itu Ustaz, yang nyapu sebenarnya bukan Prabu. Yang nyapu Toha. Oh, yang nyapu Toha. Akhirnya kira-kira Ana jadi transfer nggak ke Prabu? Itu dia. Makanya orang yang nggak dapat fadl, nggak dapat karunia dari Allah, karena sifatnya syaya. Udah nggak jujur, penuh strategi, licik seperti rubah. Ya. Halo. Mau jadi orang kayak begitu? Mau jadi orang kayak begitu? Nggak mau ya. Pengennya menang sendiri segala macam. Nah, itu udah ketiga nih. Nggak enak semua kan? Kira-kira binatang buas ada di sorga? Binatang ternak ada di sorga? Apa lagi? Setan ada di sorga? Agak ada di sorga. Tapi yang mana yang lebih hebat daripada ini semua? Yang lebih mending. Jadi setan masih mending. Daripada jadi hewan ternak atau hewan buas. Makanya ente kalau main game lebih rendah dari setan. Kata setan, gua aja kagak main kayak begituan. Lu kok mau main ya? Masih mending setan. Setan tuh ibadah, ya. Beribadah ribuan tahun sampai akhirnya sayapnya merentang 360 helai. 360 helai, mirip sama Jibril. Malaikat Jibril. Tuh setan tuh. Zikir. Di langit pertama dia dapat zikirnya para malaikat, dizikirnya. Subhanallah. Ribuan tahun setan. Sampai akhirnya naik tuh sayapnya. Dia bisa naik ke atas ke langit kedua. Ada zikir alhamdulillah. Wah, zikirnya malaikat langit kedua nih. Alhamdulillah. Ribuan tahun. Naik lagi tuh sayapnya. Tuh iblis. Naik. Sampai ke langit ketujuh. Coba, mau dibandingin sama kita? Hebatan siapa? Cuma iblis diminta untuk ngucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nggak mau. Makanya disebut sebagai sholawat Jibril. Ada yang tahu sholat Jibril kayak apa? Sholat Jibril kayak apa? Sholat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Enggak berhenti. Tuh malaikat Jibril. Itu aja yang malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Sampai sekarang malaikat Jibril terus mengucapkan sholawat itu. Enggak berhenti 1 detik pun. Sanggup. Kita masih bisa tadi 2-3 mah kita masih bisa. Iblis diminta, kau mau nggak derajatnya sama dengan Jibril? Ucapin sallallahu, kata Jibril. Gue suruh ngucapin pujian kepada manusia. Nih. Sorry ya, gue lebih mulia daripada dia. Itu aja tuh. Cuma pinternya, dengkinya, serakahnya, mirip sama manusia. Yeah. Halo? Kira-kira nih ada nggak sifat syaitan dalam hati kita? Ada nggak? Hati-hati. Nah, kira-kira siapa yang mau lepas dari 3 sifat ini? Katakan saya. Siapa yang mau lepas dari 3 sifat ini? Katakan saya. Siapa yang mau lepas dari 3 sifat ini? Katakan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena 3 ini kagak masuk surga, bro. Iya. 3 ini nggak masuk surga. Makanya kalian harus cepat selesai jadi anak-anak, selesai. Cepetan. Ya. Cepat jadi anak. Harus jadi orang yang lebih dewasa. Ya. Pulang-pulang masih main game lagi. Hello. Mana bekas pesantrennya? Halo. Nanti Jibril bilang, lu anak pesantren Khairul Razikin, nggak pantas, bro. Yeah. Gue aja sallallahu alaihi, nggak berhenti. Jadi setiap satu malaikat itu satu zikir. Makanya nih yang keempat, sifat malaikat. Ada nggak di diri manusia? Ada. Sifat malaikat. Senangnya apa? Senangnya zikir, taat, duduk, patuh, gitu. Nggak senang makan. Malaikat tuh dikasih itu apa? Rendang gitu. Sorry ya, makanan saya bukan ini, makanan saya zikir. Jadi makanannya malaikat adalah zikir. Ya. Kalau yang bangun ya jam 2, Masya Allah, lama amat menuju jam 3 nih. Ya. Udah bosen di sana, duduk di sini. Berzikir. Ngapain kamu? Nungguin yang lain, Ustaz. Saya udah kangen sama Allah, Ustaz. Duduk ya, astagfirullahaladzim, Ustaz. Ah, ini jiwa malaikat namanya. Yang udah bersemayam dalam hati. Siapa yang mau kayak begini? Kalau udah bisa kayak gini nih, Masya Allah. Ente duduk nih 2 jam, 3 jam aja. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja tuh. Saya mau jadi malaikat yang ngucap bismillahirrahmanirrahim. Nggak banyak-banyak ya, 12.000. Latihan dong. Mau latihan? Dari abis isya selesainya subuh. Itu jiwa perlu dilatih. Cuma manusia kadang-kadang kagak sanggup. Latihnya kapan? Ramadan nanti. Ramadan jangan tidur, jadi malaikat kita. Iya enggak? Tuh, untuk apa? Kalau kita udah merasa lezat nih zikir, bismillah. Siap? Siap nggak nih? Siap. Anda harus latihan naik dari binatang buas. Kalau binatang buas tuh orang ketemu kita aja takut.
Kenapa? Karena ada jiwa binatang buas dalam diri. Yang terakhir namanya insan kamil. Apa? Manusia yang apa cirinya? Manusia yang sempurna ini cirinya demen ama ilmu. Ilmu apa? Ilmu pulang kampung. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu namanya ilmu pulang kampung. Lebih hebat daripada ilmu matematik, fisika, kimia, biologi. Ilmu terhebat, terbaik adalah ilmu pulang kampung. Pulang kampung kemana? Pulang kampung kemana? Ke surga. Jadi orang yang kelima ini biasanya dia kalau ustadznya lagi ceramah duduk dengan baik dan menyimak dengan patuh seperti kalian ini. Amin. Lihatin, wah, subhanallah, subhanallah. Lah ini ya ilmu dari Allah. Siapa yang menyampaikan ilmu? Gurunya alam semesta siapa? Guru kalau Allah pencipta. Ya. Gurunya yang dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam awalnya. Tapi setelah itu disempurnakan kepada Nabi kita Muhammad. Ketika baca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini langsung. Masya Allah. Siap dengar. Ya. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ada hadis apalin, ada hadis apalin, ada hadis apalin. Kayak santri Khairul Razikin. Ya. Ada satu manusia yang jiwanya demen banget sama yang kayak beginian. Namanya Bukhari. Namanya siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Datang jauh, dicari itu, dikais-kais dari setiap ucapan orang-orang soleh untuk mengumpulkan kalimat-kalimat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung sekarang, ya. Udah jadi kitab, udah jadi buku, ya. Masya Allah, ya. Kenapa? Karena dia udah kira-kira nih kalau Imam Bukhari seneng main game apa ya? Tuh, apal banget. Coba sekarang sebutin nama sahabat Nabi ya yang mencintai Rasulullah SAW di Taif. Ayo, pada diem loh. Sebutin game aja paham. Nggak apa-apa lah ya. Kan itu zaman dulu ya. Sekarang masih inget, nggak apa-apa ya. Nanti pas udah umur 2 tahun lagi lah, 2 tahun lagi. Coba sebutin game yang kalian kenal. Game? Apa ya? Udah nggak inget Ya. Kayak gitu tuh. Coba kira-kira kalau seandainya Imam Bukhari seperti kita, tiap harinya main game, senangnya main game, ada nggak kitab Bukhari? Ada nggak? Kira-kira kalau Imam Muslim senangnya main game, lihat TV, scroll TikTok, joget-joget, kira-kira ada nggak kitab Muslim? Ada. Makanya diperlukan orang-orang soleh seperti kalian. Siap? Orang soleh yang udah lagi nggak jadi binatang buas, nggak jadi binatang ternak, nggak jadi syayatin, tapi berlatih menjadi malaikat dan menjadi insan kamil yang senangnya sama ilmu dan amal soleh. Wal asr, demi innal insana lafi khusr. Demi waktu, sungguh semua manusia, everything in the universe, every human being in the universe, setiap manusia yang ada di muka bumi ini adalah merugi. Every human being in the universe is bankrupt. Bangkrut, bankrupt, ya, illa kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan.
dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini insan kamil, dan itu adalah anak-anak santri khairur razikin. Dan itu adalah anak-anak santri khairur razikin. Sampai ketemu sama Ustadz di sorga, amin. Kalau nggak ada Ustadz di sorga, diapain dong? Ente lagi doyan demen-demen sama sorga. Enak banget ya anggurnya. Enak banget. Lu minum susu tuh, lu enak susu. Enak banget. Madu. Wah, sudah selesai gemuk. Kok Ustadz Nasrullah nggak ada sih? Dari tadi loh. Anu udah keliling-keliling ke seluruh galaksi. Galaksi Andromeda nggak ngelihat Ustadz Nasrullah. Galaksi Bima Sakti nggak ada Ustadz Nasrullah. Terus akhirnya nanya sama malaikat, maaf nih, coba tolong cari Nasrullah magnet rezeki. Bentar ya, cari data not found. Nangis semua kalian. Siap ya? Nangis kalian semua. Siap ya? Nangis. Mana Ustadz Nasrullah? Ternyata ada satu dosa yang Ustadz Nas lakukan, yang akhirnya Ustadz masuk neraka. Kalau kalian minta sama Allah, minta kalian sama Allah, datang kalian kepada Rasul. Ya Rasul, tolong, tiap Jumat kami ketemu sama guru kami. Apa dia tidak ada di sini? Lalu kalian datang, minta sama Allah agar keluarkan Ustadz Nas dari sana. Begitu juga kalian cari teman-teman kalian, cari ayah kalian. Kalian lagi senang-senang di surga, nggak ada ayah kalian, nggak ada ibu kalian. Dan kemudian kalian minta sama Allah. Dan ini tempatnya untuk menyelamatkan ayah dan ibu kalian. Karena setiap kita punya dosa, setiap kita punya salah. Ibu kalian punya salah, ayah kalian punya dosa. Cuci di sini. Sebelum nanti di surga, di sini minta kepada Allah. Kalian tahajud malam-malam, ya Allah, aku takut kalau ibuku masuk api neraka. Aku takut kalau ayahku masuk api neraka. Maka aku di sini ya Allah, belajar di Khairul Razikin ini untuk menjadi syafaat bagi orang tua kami. Jadikan setiap hurufnya, setiap ayatnya, setiap hadisnya yang ku pelajari di sini menyelamatkan ibu dan ayah kami ya Allah. Lakukan itu. Percepat kalian prosesnya untuk menghilangkan sifat-sifat tidak baik dalam diri. Lalu selamatkan. Beruntung kalian. Betapa banyak sekarang anak-anak yang gak bisa sekolah, malah mengakses yang gak bagus di internet. Sekarang kalian ada di sini, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar kita semua masuk surga. Amin. Semua kita, jangan sampai ada satu pun. Nanti kalau kalian saling mencintailah kalian karena Allah. Kalau kemudian seandainya satu saja di antara kalian, juga ustadz-ustadz yang ada di sini, kalian panggil namanya, kalian ingat pembelajarannya, nanti supaya masuk ke dalam surga semua sama-sama. Demikian yang Ustadz ingin sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan 3 sifat karakter yang gak bagus dalam diri kita, dan kita pupuk. Nanti akan kalian dapat rasa cinta, sampai kalian cinta sama zikir, kalian cinta dengan sholawat, kalian cinta dengan kalimat-kalimat Allah, sampai kalian cinta. Dapatkan rasa cinta itu, minta sama Allah rasa cinta itu, minta. Jangan sampai kalian, kenapa kok kita suka sama game? Itu kan ada rasa suka. Rasa suka ini yang akan menjerumuskan ke api neraka. Nah, sekarang minta sama Allah supaya zikirnya enak, nggak disuruh-suruh zikir, nggak disuruh-suruh tahajud, nggak disuruh-suruh tetap sholat 5 waktu. Itu adalah sifat yang insya Allah akan menghantarkan kita semua ke dalam surga. Dunia ini akan runtuh. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan habis, runtuh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz langsung pamit ya karena ada orang tua Ustaz di rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.